Pernah dengar 1001 Malam? Tentu saja, tapi ada banyak sekali cerita di dalamnya yang jarang kita dengar. Dan hari ini kita akan bahas salah satu yang paling menawan. Ini adalah kisah tentang bagaimana bakat luar biasa bisa mengubah situasi yang super canggung jadi sebuah kemenangan yang tak terduga. Jadi, coba bayangkan ini deh. Gimana caranya seorang tamu tak diundang yang semestinya diusir malah jadi pahlawan di pesta itu? Kedengarannya aneh kan? Nah, cerita kita kali ini akan menjawab pertanyaan itu dan percayalah, jawabannya bakal lebih seru dari yang Anda bayangkan. Ini bukti kalau keahlian sejati itu nggak bisa disembunyikan. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita perlu ingat dulu konteks besar dari 1001 Malam. Ini bukan cuma kumpulan dongeng biasa loh, ini adalah kisah tentang bagaimana cerita bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi, bisa dibilang setiap cerita yang ada di dalamnya, termasuk kisah yang akan kita bedah ini, taruhannya itu hidup dan mati. Beneran, Ratu Syahrazad harus terus bercerita setiap malam, dan cerita tentang musisi ini adalah salah satu usahanya untuk bisa selamat dan melihat matahari terbit lagi. Sekarang, yuk kenalan sama tokoh utama kita, Ishaq al-Maushuli. Anggap saja dia ini superstar musik pada zamannya, musisi paling top di Istana Khalifah. Tapi, ya namanya juga manusia, sehebat apapun pasti butuh libur kan. Nah, Ishaq ini cuma pengen satu hari aja buat santai, jauh dari hiruk-pikuk dan tuntutan istana. Dan dia benar-benar serius soal liburnya ini. Dia sampai bilang ke para pelayannya, kalau ada utusan dari khalifah nyariin, bilang aja aku lagi ada urusan penting banget dan kalian nggak tahu aku di mana. Terdengar tegas kan? Dia benar-benar pengen menghilang. Tapi, ya namanya juga cerita, hari libur yang dia idam-idamkan ini malah jadi awal dari petualangan paling gila dalam hidupnya. Nah, ini dia bagian serunya. Saat Ishaq lagi asyik-asyiknya menikmati kebebasan, tiba-tiba, bam! Takdir punya rencana lain buat dia. Sebuah pertemuan yang nggak disangka-sangka bakal mengubah hari itu selamanya. Coba deh bayangin suasananya. Panas terik, jalanan Baghdad yang berdebu. Tiba-tiba Ishaq ngeliat seorang perempuan muda yang cantik banget lagi naik keledai. Saking cantiknya, dia sampai bengong, lupa sama panas, lupa sama semuanya. Yap, ini klasik cinta pada pandangan pertama. Perempuan ini bukan cuma cantik biasa, deskripsinya itu wow. Dikatakan tatapannya itu bisa mengguncang gunung. Keren banget kan? Dan yang lebih gila lagi, secara kebetulan perempuan ini masuk ke rumah yang lagi dipakai Ishaq buat berteduh. Nah loh, ini sih takdir udah ikut campur namanya. Dan disinilah momen penentunya. Karena udah terlanjur penasaran dan terpikat, Ishaq ngambil keputusan yang super nekat. Dia ngikutin dua tamu lain dan nyelonong masuk aja ke rumah itu. Gak diundang, pura-pura jadi bagian dari rombongan. Wah, ini sih langkah yang berani, tapi juga gila banget. Oke, sekarang kita udah ada di dalam pesta. Dan suasananya mulai tegang nih. Ingat, posisi Ishaq di sini adalah penyusup. Seorang maestro musik yang lagi menyamar di tengah-tengah tamu. Awalnya, pestanya seru banget. Ada makanan, minuman, musik, dan tentu saja perempuan tadi menari dan bernyanyi dengan indah. Tapi pas lagi asik-asiknya, krek! Alat musiknya rusak. Tiba-tiba semua jadi hening. Musik berhenti, tarian berhenti. Duh, canggung banget pasti suasananya. Nah, di sini situasi jadi makin runyam buat Ishaq. Sebagai musisi, nalurinya kan langsung pengen bantu. Tapi pas dia mau coba perbaiki, ada satu tamu yang songong banget. Dia langsung nunjuk Ishaq dan bilang, ini bukan pesta umum. Seenaknya aja masuk. Nggak punya malu ya? Wah, Ishaq langsung dipermalukan di depan semua orang. Kebayangkan tegangnya suasana di ruangan itu? Tapi disinilah kejeniusan Ishaq muncul. Bukannya marah atau berdebat, dia milih buat diam dan nunggu momen yang pas. Begitu para tamu lagi sibuk sholat, dia diam-diam ngambil alat musik yang rusak itu. Terus dengan keahliannya, dia perbaiki. Bukan cuma diperbaiki loh, tapi dibikin jadi lebih bagus lagi. Semuanya dilakuin diam-diam, nggak ada yang lihat. Oke, sekarang alat musiknya udah bener. Mari kita lihat apa yang terjadi waktu rahasia kecil Ishaq ini terbongkar. Karena momen kebenarannya udah dekat dan semua orang di pesta itu sama sekali nggak akan nyangka. Begitu si penari ngambil lagi alat musiknya dan mulai main, dia langsung kaget. Loh, kok suaranya jadi beda? Jauh lebih bagus, lebih merdu dari sebelumnya. Dia langsung tanya ke semua orang, siapa yang benerin alat musikku? Ya Tuhan, suaranya jadi luar biasa.
Satu ruangan jadi penuh tanda tanya. Dan inilah momennya. Ishak yang dari tadi cuma diam, akhirnya nggak tahan lagi. Dia pun angkat bicara. Cuma satu kalimat singkat. Aku yang memperbaikinya. Sederhana, tapi boom! Seketika itu juga, suasana ruangan langsung berubah. Semua mata sekarang tertuju ke dia. Ini dia puncaknya. Si penari minta Ishak buat mainin alat musiknya. Dan begitu Ishak mulai bermain, wow, musiknya itu luar biasa indahnya. Konon, saking indahnya bisa bikin yang hidup jadi mati dan yang mati hidup kembali. Tamu tadi undang yang tadinya dicemooh sekarang membuktikan kehebatannya. Dalam sekejap statusnya berubah, dari penyusup jadi seorang maestro. Dan puncaknya belum selesai. Setelah bikin semua orang terpukau, dia akhirnya mengungkap jati dirinya. Aku adalah Ishak bin Ibrahim Al-Mausuli. Coba bayangkan, kagetnya semua orang di situ. Orang asing yang tadi mereka hina-hina, ternyata musisi paling legendaris sekekalifahan. Musisi pribadinya sang khalifah. Oke, jadi penyamaran Ishak udah kebongkar. Bakatnya berhasil menaklukkan semua orang di pesta. Tapi, ceritanya belum selesai. Jangan lupa, dia kan bolos kerja. Dan bosnya itu seorang khalifah. Saking kagumnya, si tuan rumah nawarin Ishak hadiah yang luar biasa. Dia boleh mendapatkan si penari, tapi dengan satu syarat. Ishak harus tinggal di rumah itu selama sebulan. Dan coba tebak, Ishak setuju. Dia pun menghilang selama sebulan penuh, bikin seisi istana geger. Khalifah sampai murka nyariin dia kemana-mana. Sebulan kemudian, waktu Ishak akhirnya balik ke istana, dia langsung disambut sama amarah Khalifah. Situasinya genting banget. Tapi Ishak punya satu senjata rahasia yang lebih ampuh dari amarah seorang raja. Sebuah cerita. Dia pun menceritakan semua petualangannya dari awal sampai akhir. Dan hasilnya luar biasa. Bukannya dihukum, Khalifah malah terpukau sama ceritanya. Ishak gak cuma dimaafin, tapi malah dikasih hadiah 100.000 dinar. Dan yang lebih keren lagi, si penari dikasih hadiah 500.000 dinar, 5 kali lipat lebih banyak. Ini menunjukkan betapa sang khalifah sangat menghargai seni dan keindahan. Dan dengan begitu, kita kembali ke awal mula semuanya. Kisah tentang musisi tak diundang ini berhasil. Cerita ini bukan cuma menghibur seorang khalifah di Baghdad, tapi yang lebih penting, cerita ini telah menyelamatkan nyawa Ratu Syahrazad malam itu. Ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa sebuah cerita yang bagus, sebuah karya seni, benar-benar punya kekuatan untuk mengubah takdir.